Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu guru, karyawan-karyawati serta anak-anakku semuanya kelas 7, 8 dan kelas 9 SMP Negeri 17 Purworejo. Pada kesempatan ini Pak Ahmad akan menyampaikan materi berkaitan dengan tugas pokok kita sebagai seorang pelajar atau seorang santri, santriwan maupun santriwati, yang mana tugas pokok kita adalah sebagai pelajar atau pencari ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin." Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi seorang muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan. Maka kita sebagai seorang pelajar haruslah tetap semangat dalam mencari ilmu walaupun di masa pandemi Covid seperti ini. Usia anak-anak semuanya, dari ada yang kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9, ini kan usia sebagai seorang pelajar. Maka tugas pokok anak-anak yaitu belajar, bukan bekerja, bukan memasak, bukan mencangkul atau yang lainnya. Maka ketika anak-anak semuanya itu sebagai seorang pelajar, maka tekunilah belajar itu. Karena apa? Kalau misalkan kita tidak mau menikmati pahitnya sebagai seorang pelajar, yaitu belajar, maka siap-siap saja kita akan merasakan betapa pedihnya besok ketika kita merasakan kebutuhan di hari yang akan datang. Perlu anak-anak ketahui bahwa persaingan global besok ketika anak-anak lulus 10-15 tahun yang akan datang lagi, itu banyak, tidak cuman lintas atau tingkat RT, tingkat RW atau tingkat desa, tidak. Kalian akan bersaing bisa lebih dari kabupaten, bisa lebih dari provinsi, bahkan satu Indonesia. Jabatan-jabatan penting, guru, dokter, masinis, TNI, Polri, dan lain sebagainya, apalagi aparatur negara, itu kan saingannya banyak tetapi yang diterima sedikit. Setelah SMP anak-anak akan melanjutkan ke tingkat SMA, ada yang tingkat SMK atau MA dan lain sebagainya. Mungkin ada juga yang ingin ke SMKUA, mungkin untuk menikah, ya sah-sah saja, boleh. Tapi perlu kalian ingat bahwa kewajiban menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, mulai dari bandulan atau mulai dari balita kecil sampai kita itu meninggal, itu kewajiban kita. Kemudian ketika belajar ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, bahwasanya ketika anak-anak sedang belajar harus memenuhi syarat seperti yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Ta'lim Muta'alim karya Syekh Az-Zarnuji, yang berisi nadom, syair dan doa tentang bagaimana seorang dapat menuntut ilmu dengan diiringi adab. Perlu Pak Ahmad sampaikan, yaitu ahi la tanallul ilma illa bisitatin saunabbiuka antaf sili iha bibayanin dzakain wa hirsin wa sibarin wa bulghatin wa irsyati ustadzin wa tuli zamanin. Artinya apa? Syarat mendapatkan ilmu itu ada 6, yakni cerdas atau sehat akal. Yang kedua, rakus. Rakus itu maksudnya dia selalu haus akan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, bersungguh-sungguh. Yang keempat, ada bekal.
entah itu harta, kemampuan, atau usaha yang keras. Yang kelima adalah guru yang mengajarkannya. Dan yang terakhir adalah waktu yang lama. Kita ulas. Yang pertama adalah cerdas. Anak-anak cerdas bisa berasal dari bawaan lahir, tapi juga ada cerdas karena dia belajar. Makanya dalam belajar itu, kalau misalkan kita merasa tidak cerdas dari bawaan lahir, atau mungkin punya ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tanpa belajar bisa begitu. Memang ada orang-orang seperti itu, tanpa belajar bisa ada. Tapi kalau seperti kita pengen cerdas, kalau hanya mengandalkan otak saja tidak bisa. Maka caranya bagaimana? Menulis, membaca, menghafal gitu. Kalau menghafal saja nggak bisa, ditulis. Jadi ketika kalian di kelas itu, kalau menulis tidak harus disuruh bapak ibu guru. Jadi tidak harus menunggu bapak ibu guru itu menulis, kita tulis. Masa ada nulis ya? Nggak perlu seperti itu. Jadi kalian sendiri yang harus menyiapkan buku, ballpoint, dikeluarkan materi yang disampaikan oleh ibu guru itu kok dikiranya penting, berkaitan dengan ya tidak harus dengan pelajaran atau motivasi. Kalau itu penting, tulis itu untuk jadi motivasi kita. Nah, itu yang pertama. Syarat yang pertama adalah kecerdasan. Kemudian syarat yang kedua adalah apa? Rakus. Selalu ingin mencari ilmu. Karena apa? Orang yang mencari ilmu itu dengan selalu ingin tahu begitu, buku dibuka, dibaca, punya HP digunakan untuk mencari ilmu, tidak cuma game saja. Masa dalam kita sebagai umat Islam, katakanlah seperti itu, di HP kita, yang laki-laki khususnya atau yang perempuan pun juga ada, Free Fire ada, Mobile Legend ada, atau game-game yang lain misalkan seperti zombie atau yang lain. Tapi aplikasi Al-Quran nggak ada. Aneh nggak itu? Kita sebagai orang Islam yang mana agak pedoman umat Islam adalah Al-Quran, aplikasi Al-Quran nggak ada, padahal itu adalah pedoman umat Islam yang kalau kita berpegang dengan pedoman itu, kita insya Allah masuk surga. Ini nggak ada. Unik nggak tuh? Unik lah, masa enggak? Itu ya. Walaupun misalkan ya kita kesempatkan membaca satu ayat, itu kan dapat pahalanya juga banyak gitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Kemudian syarat yang ketiga adalah apa? Bersungguh-sungguh, tenanan, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Manjada wajada. Jadi kalau misalkan kok mau bersungguh-sungguh untuk sekolah, belajar begitu, ya insya Allah proses-proses kita itu akan dihargai oleh Allah, yang besok di suatu hari nanti kita akan memetik hasilnya. Orang Jawa mengatakan sopo nandur mesti ngunduh. Sopo nandur apik bakal ngunduh apik, sopo nandur elek bakal ngunduh elek. Ingat, pepatah dari Purworejo mengatakan life is choice. Hidup adalah pilihan. Maka pilihlah sesuatu yang baik. Usia kalian ini kan usia-usia untuk pengen tahunya itu tinggi, pengen diperhatikan, pengen menyayangi atau sebagainya. Boleh, tetapi jangan sampai salah. Apalagi sampai masuk ke dalam lubang kemaksiatan. Auzubillah min dzalik. Ingat, masa depan kalian itu masih panjang sekali. Dan besok ketika kalian sudah umur lulusan SMA, SMK atau MA itu banyak saingan-saingan untuk mencari pekerjaan. Maka gunakan waktu sekarang juga itu untuk mulai berlatih, belajar. Oke. Sungguh-sungguh. Kemudian yang selanjutnya itu yang keempat, cukup modal.
Modalnya apa? Ya ada harta, kemampuan, usaha yang keras begitu. Makanya sekolah itu perlu biaya. Yang sekolahnya itu dengan sepeda kan butuh beli sepeda. Yang ke sekolahnya itu diantar ya butuh beli motor atau bensin dan sebagainya. Apalagi sekarang musim pandemi butuh kuota itu. Ya nggak apa-apa, karena itu salah satu bentuk ikhtiar untuk apa? Mencari ilmu. Ya dinikmati saja. Ya kita doakan, misalkan uangnya dari orang tua, kita doakan sebagai orang tua kita rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Yang kelima apa? Guru yang mengajarkan. Harus ada guru. Jangan sampai ketika anak-anak mencari ilmu kok nggak ada gurunya. Jangan sampai, nanti akan diguruni setan dan akan terjerumus. Ilmu apapun itu, baik ilmu agama maupun di luar agama, pokoknya harus ada gurunya, dan gurunya harus nasabnya jelas. Jangan sampai asal-asalan. Apalagi kalian mencari sendiri di buku, kemudian biar ini yuk, biar kaya, biar mendapatkan pasangan, kalian mempelajari sendiri dengan tirakat sendiri. Jangan, harus ada gurunya. Jadi semua itu biar kita tetap dalam rel koridor yang baik, harus ada gurunya untuk mengarahkan kita. Nah, awak dewi salah, ada yang membenarkan. Begitu. Makanya guru itu sebagai penyeimbang, seperti timbangan, dan anak-anak itu ibaratnya emas. Harga emas dengan harga timbangan berbeda, pasti lebih mahal emas. Guru tugas kita adalah menyeimbangkan, mengukur kompetensi kalian, biar kalian itu dijual itu mahal, dihargai mahal, digaji mahal. Makanya tidak heran guru ada yang punya murid jadi presiden, ada yang punya murid jadi menteri, ada yang punya murid jadi DPR, bupati, dokter, yang gajinya lebih besar, lebih banyak, rumahnya lebih mewah, banyak. Karena apa? Yaitu karena kalian itu kita ibarat sebagai emas-emas atau berlian-berlian yang harganya mahal. Maka jangan salahkan ketika bapak ibu guru di sekolahan itu menempa kalian biar kalian itu mahal. Kalau kalian kita bisa tempa, kita tempa. Tapi kalau kalian itu ngeyel, ya sudah. Life is choice. Hidup adalah pilihan. Begitu. Kemudian hormat juga perlu dari bapak ibu guru, karena setiap orang yang memberikan ilmu kepada kita harus kita hormati. Jangan sampai kata-kata kita lebih kasar daripada guru kita. Atau ketika kita bertemu diam saja malah melengos. Harusnya kan nunduk atau beri salam, selamat pagi Pak, atau assalamualaikum Pak, atau Bu, begitu. Atau menyebut guru kita dengan panggilan yang baik. Jangan asal-asalan, jangan sampai tidak ada subjeknya. Ketika balas pun chat, WA dan sebagainya harus ada subjeknya. Pak, Bu, terima kasih Pak, terima kasih Bu. Jangan cuman ya atau ye. Naudzubillah. Itu salah satu su'ul adab. Ingat, adab yang tidak baik akan mengurangi, bahkan menghilangkan keberkahan kita. Bahkan duduk di kursinya guru pun itu juga su'ul adab, anak-anak. Jangan pernah kalian itu duduk di kursi yang biasa bapak ibu guru duduk di kelas. Hindari. Kemudian yang terakhir adalah waktu yang lama. Belajar itu tidak singkat, karena kita belajar itu tidak hanya untuk pintar saja, tapi juga paham, tahu. Semuanya itu butuh ilmu di dunia ini. Orang yang melaksanakan roda kehidupan itu dengan ilmu, dia akan berjalan baik. Gitu. Jadi tetap semangat dalam mencari ilmu. Semoga Allah meridhoi kita semuanya. Semoga cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya adalah tetap semangat dan juga tetap hormat dan takzim kepada bapak ibu guru atau orang-orang yang telah memberikan ilmu kepada kita, baik ilmu di sekolah, di rumah, tempat ibadah, guru ngaji dan sebagainya, tetap kita hormati. Terima kasih. Demikian yang bisa Pak Ahmad sampaikan, semoga ada manfaatnya. Banyak kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala, banyak kurang dari Pak Ahmad sendiri, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian soal dari Pak Ahmad, coba anak-anak rangkum yang Pak Ahmad sampaikan. Kemudian ada 6 kriteria yang harus dimiliki oleh pencari ilmu itu apa saja. Coba sebutkan dan sedikit dijelaskan. Itu saja, ditulis di kertas.